Shabbat Shalom Lekulam. Berikut adalah penjelasan singkat dari Parasha Shlach Lecha yang dibawakan oleh Rabbi Jonathan Zach. 12 orang dikirim oleh Moshe untuk memeriksa dan memantau tanah perjanjian sebelum bangsa Israel melakukan perjalanan untuk memasukinya. 10 orang datang kembali dengan laporan yang negatif, yang campur aduk. Mereka mengatakan bahwa tanah itu sangat bagus dan kaya, tetapi orang-orang penduduk tanah itu adalah raksasa, dan kota-kota mereka terlihat sangat tidak mungkin untuk dikuasai oleh bangsa Israel. 2 pria lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan bahwa dengan izin dan bantuan dari Hashem semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi orang-orang Israel terlanjur takut dengan apa yang telah mereka dengar dan pelajari. Mereka memohon untuk kembali saja ke Mesir. Hashem menjadi murka atas mereka karena mereka takut dan tidak percaya akan kekuasaan dan kebesaran Hashem, sehingga Hashem mengancam untuk menghancurkan mereka. Dan di sini dimulai lagi dengan Moshe. Akhirnya Moshe berdoa atas nama orang-orang Israel, dan Hashem mendengarkan doanya dan mengabulkannya. Maka Hashem sebaliknya memutuskan bahwa orang-orang Israel harus menghabiskan 40 tahun perjalanan di padang gurun, bukannya memasuki tanah perjanjian itu dengan segera. Seluruh generasi akan mati secara alami di padang pasir, dan hanya anak-anak mereka yang akan memasuki tanah itu. Di dalam parasha ini juga terdapat daftar hukum tentang pengorbanan, khala, dan pengampunan atas dosa yang dilakukan karena kesalahan. Kemudian daftar ini diselingi dengan cerita pendek tentang seorang pria yang melanggar Syabat dengan sengaja. Parsha diakhiri dengan hukum sit-sit, yaitu pinggiran di sudut-sudut pakaian yang dipakai oleh orang Yahudi. Kata ini menjadi paragraf ketiga Shema yang kita baca setiap hari dan setiap malam. Pemahaman paling mudah dari kita adalah bahwa Kaleb dan Yosua memiliki iman yang lebih kuat kepada Hashem, yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih positif ketika mereka melihat tanah perjanjian itu beserta penduduknya. Bacaan lain, seperti yang akan kita lihat dalam pesan di perjanjian percakapan minggu ini, adalah bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang misi mereka untuk membawa kembali informasi tentang aspek-aspek positif dari negeri itu. Karena tujuan mereka adalah untuk membangun dan membentuk moral bangsa Israel yang adalah bangsa bekas budak, untuk lebih kuat dan teguh percaya pada Hashem bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian itu dengan mudah karena atas pertolongan dan lindungan dari Hashem yang sama yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Masuk ke penjelasan inti. Memahami kisah dan perjalanan hidup kita adalah penting untuk membuat keputusan yang tepat. Terkadang kita perlu bertanya, apa yang terjadi? Sebelum memutuskan bagaimana harus bereaksi. Kita dapat mempelajari hal ini dengan mempelajari Parasha Shlach Lecha. Kita mungkin berpikir bahwa kita sudah tahu cerita ini. Moshe mengirim 12 mata-mata untuk pergi melakukan pengintaian. 10 dari mereka kembali dengan nada negatif pada laporan mereka, seperti tanahnya bagus tapi tak dapat ditaklukkan, orang-orangnya kuat, kota-kotanya tidak bisa dihancurkan, penduduknya adalah raksasa, dan kita seperti belalang bagi mereka. Hanya 2 dari 12 pria itu, yaitu Yosua dan Kaleb, yang melihat berbagai hal dengan pandangan yang berbeda. Mereka berkata, kita bisa menang. Tanah itu luar biasa bagus dan diberkati. Hashem ada di pihak kita. Dengan bantuannya kita tidak akan gagal. Pada bacaan ini, Yosua dan Kaleb memiliki iman, keberanian, dan kepercayaan diri. Sedangkan 10 pria lainnya tidak. Tapi ini sulit untuk mengerti. Semua orang-orang ini, bukan hanya Yosua dan Kaleb, mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Dia telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Orang-orang Israel juga baru saja mengalahkan bangsa Amalek. Bagaimana bisa 10 orang ini yang semuanya adalah pemimpin dan pangeran tidak tahu bahwa mereka bisa mengalahkan
penduduk negeri itu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ibrani Alkitabiah memiliki dua kata kerja itu untuk memata-matai, yaitu lakpor dan leragel. Dari mana kita mendapatkan kata meraglim, yaitu mata-mata. Penting untuk dicatat bahwa kedua kata-kata ini muncul di parasya kita. Sebaliknya tidak kurang dari itu 12 kali kita menemukan kata kerja yang langka, yaitu latur. Kata kerja ini dihidupkan kembali dalam bahasa Ibrani modern dengan sarana dan bunyi seperti untuk tur. Ada banyak perbedaan di dunia antara turis dan mata-mata. Malbi menjelaskan perbedaannya dengan sederhana. Latur berarti mencari yang baik. Itu yang dilakukan oleh wisatawan. Mereka pergi untuk melihat hal yang indah, luar biasa, inspiratif. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk mencari tahu apa yang buruk. Lakpor dan leragel adalah kebalikannya. Mereka hanya datang untuk menemukan kelemahan dan kerentanan suatu tempat. Itulah yang dilakukan oleh mata-mata. Penggunaan eksklusif kata kerja latur dalam parasya kita diulang 12 kali. Ada di sana untuk memberitahu kita bahwa ke-12 orang itu tidak dikirim untuk memata-matai. Misi mereka sebenarnya adalah latur, untuk mengeksplorasi dan melaporkan hal-hal yang baik dari tanah itu, sehingga orang-orang akan tahu bahwa tanah itu layak diperjuangkan. Bukan untuk mencari tahu apakah mungkin untuk menaklukkannya. Sedihnya hanya 2 pria yang memahami misi mereka yang sebenarnya. Tambahan, sebagai wisatawan kita cenderung melihat bagian terindah dari sebuah negara yang kita kunjungi dan pergi dengan kesan positif terhadap mereka. Setiap negara memiliki aspek yang indah dan kita bertujuan untuk menikmati kunjungan kita di situ. Makanya kita bisa berinvestasi di bagian negara tersebut. 2. 10 pengintai kehilangan jejak misi sebenarnya karena mereka takut tugas penting di depan mereka, yaitu untuk menaklukkan tanah berbenteng dengan negara yang kuat yang mendiami tanah itu. Ketakutan ini menyebabkan mereka kehilangan iman, atau setidaknya kehilangan sudut pandang mereka tentang peran yang akan dimainkan oleh Hashem. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Shabbat Shalom. Shalom Ekulam, sekarang saya akan menjelaskan parasya ini dari sudut pandang perempuan yang ditulis oleh Rebbetzin Chana Bracha. Dalam parasya kali ini, bangsa Yahudi diperintahkan untuk membuat persembahan kepada Hashem melalui adonan roti mereka. Persembahan yang nantinya didonasikan kepada Imam Kohen ini disebut challah. Seperti tertulis dalam Bamidbar pasal 15 ayat 18 sampai dengan 21, berbicara kepada Bani Israel dan berkatalah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri tempat yang kesana aku membawa kamu, maka akan terjadi ketika kamu makan dari roti negeri itu. Kamu harus menghunjukkan sebuah persembahan hunjukan kepada Hashem. Kamu harus menghunjukkan persembahan hunjukan roti bundar dari adonanmu yang pertama, sebagai persembahan hunjukan dari tempat pengirikan, demikianlah kamu menghunjukannya. Dari adonanmu yang pertama, kamu harus memberikan kepada Hashem persembahan hunjukan secara turun-temurun. Judul yang pertama, mitzvah dari mempersembahkan challah. Mungkin terminologi challah itu sudah terdengar familiar sebagai roti spesial yang kita makan saat Syabat. Seorang ibu atau istri dalam rumah biasanya akan membakar roti Syabatnya sendiri dan memisahkan persembahan challahnya. Berdasarkan Beit Hillel, bahkan anak-anak perempuan yang belum menikah juga perlu memerhatikan mitzvah ini untuk menggunakan uang mereka sendiri dan membakar rotinya sendiri setiap Syabat. Ini tertulis dalam Yoredea 328. Sekarang karena tidak ada bait suci, mitzvah ini dilakukan secara simbolik dengan memisahkan sedikit adonan lalu dibakar atau dibuang secara terhormat. Berdasarkan Chazon Ish, setidaknya kita harus menggunakan 1 kilo 200 gram tepung untuk membuat challah yang tidak membutuhkan bracha, dan setidaknya 2 kilo 250 gram tepung untuk membuat challah dengan menyebutkan juga brachanya.
Walaupun mitzvah ini adalah salah satu dari 3 mitzvot yang secara khusus diberikan kepada perempuan, sayangnya banyak dari kita para perempuan saat ini memilih untuk kehilangan hak istimewa melakukan mitzvah ini. Saat sibuk, saya memilih untuk beli makanan-makanan dan roti yang sudah jadi saja untuk Syabat. Seperti ini kurang lebih yang biasanya kita katakan. Judul yang kedua, berkat dalam rumah tangga. Berkat dalam rumah tangga ini sangat berhubungan dengan mitzvah memisahkan khala. Komentar Sforno tentang ini adalah setelah dosa yang dilakukan para mata-mata, orang Yahudi harus membawa persembahan khala supaya mereka menjadi layak kembali untuk menerima berkat dalam rumah tangga mereka. Seperti dikatakan dalam Yehezkiel pasal 44 ayat 30, dan kamu akan memberikan kepada para imam buah pertama dari adonanmu supaya berkat tinggal di atas rumahmu. Sama halnya seperti yang dikatakan Eliyahu kepada janda itu. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah Hashem Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Hashem menurunkan hujan kembali ke atas muka bumi. Tertulis dalam 1 Melachim atau 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan 14. Ada 3 berkat khusus yang kembali kepada kemah Sarah saat Rivka masuk ke dalamnya. Lilin selalu dibakar dan menyala dalam kemah, selalu ada bracha yang diucapkan untuk adonan roti, dan hadirat Hashem selalu ada dalam kemah tersebut. Komentar Rashid untuk Bereshit 24 ayat 67. Maharal menjelaskan bahwa 3 brachot ini diturunkan dari mitzvot spesial yang dilakukan perempuan. Cahaya yang menyala melambangkan lilin Syabat, hatlakat nerot, hadirat Hashem dalam kemah merujuk kepada mitzvah kekudusan keluarga atau nida, dan bracha untuk adonan adalah mitzvah memisahkan khala. Penjelasan Gur ini merupakan penjelasan dari Gur Aryeh untuk Bereshit 24 ayat 67. 3 mitzvot ini disebut dengan singkatan Chana atau Khala, Nida, dan Hatlakat Nerot. Judul yang ketiga, rezeki dalam rumah atas jasa-jasa istri. Memang kelihatannya sangat masuk akal bahwa penghasilan yang didapatkan rumah tangga itu yang menentukan standar hidup rumah tangga tersebut. Tapi Torah justru mengajarkan kita kebalikannya, karena rezeki itu sebenarnya datang dari Hashem. Melalui mitzvah memisahkan khala, istri dalam rumah itu menjadi wadah yang layak untuk membawa rezeki itu turun ke dalam rumahnya. Yafat To'ar dalam komentarnya terhadap Bereshit Rabbah 60 ayat 16 menjelaskan bahwa berkat-berkat dari kemah Sarah itu sekarang terwujudkan dalam karakter yang mulia yang dimiliki ibu kita. Hadirat Hashem dalam kemah Sarah mengajarkan kepada kita tentang kepintaran ibu kita dan pikiran-pikiran spiritual pewahyuan yang mereka miliki. Berkat dari lilin yang terus menyala melambangkan shalom bait atau keharmonisan dalam rumah tangga yang telah mereka capai. Berkat atas adonan melambangkan sifat hemat dan kehati-hatian terhadap apa yang dimiliki. Bukannya berfoya-foya, tapi wanita yang bijak itu akan memastikan kebutuhan utama dari keluarganya itu yang didahulukan. Komentar Rashi untuk Bereshit 24 ayat 67 mengatakan bahwa inilah makna sebenarnya dari bracha yang selalu dibacakan untuk adonan para perempuan. Judul nomor 4, memperbaiki kejadian makan dari pohon pengetahuan. Untuk memperdalam pengertian kita tentang kenapa mitzvah khala ini dapat mendatangkan rezeki dalam rumah tangga, kita perlu melihat akar dari mitzvah ini. Chazal dalam Yerushalmi Syabat 20a menjelaskan bahwa 3 mitzvot untuk wanita Yahudi ini memampukan ia untuk memperbaiki kesalahan Chava atau Hawa yang telah membawa kefanaan dalam dunia ini dengan makan dari pohon pengetahuan. Maka dari itu, Hashem memberikan kesempatan kepada para wanita untuk membawa kehidupan ke dalam dunia ini melalui mitzvot khala, menyalakan lilin Syabat, dan menjaga kekudusan keluarga. Manusia itu disebut roti, lilin, dan darah dari dunia ini. Manusia disebut roti dari dunia ini karena Hashem membentuk manusia layaknya adonan.
Seperti ada tertulis, Hashem Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Dalam Bereshit pasal 2 ayat 7. Manusia disebut lilin dari dunia ini seperti ada tertulis, roh manusia adalah pelita Hashem. Dalam Mislei 20 ayat 27. Manusia disebut darah dari dunia ini seperti ada tertulis, maka barang siapa menumpahkan darah manusia, ini tertulis dalam Bereshit 9 ayat 6. Mitzvah memisahkan kalah itu menghidupkan kembali tubuh jasmani, menyalakan lilin syabat itu menyempurnakan jiwa, sedangkan menjaga kekudusan keluarga itu menggabungkan kedua hal ini, antara tubuh jasmani dan jiwa spiritual. Darah itu disucikan oleh kekudusan keluarga, dan kekudusan keluarga ini juga yang mengikat tubuh dan jiwa di level fisik. Maka dari itu, ketiga mitzvot ini menghembuskan kehidupan ke dalam semua aspek manusia. Nah, karena mitzvah khala ini membawa kehidupan, maka dari itu, dengan melakukan mitzvah ini, kita dapat membawa rezeki ke dalam rumah tangga kita. Judul yang kelima, Tikun Ha'olam atau memperbaiki dunia ini. Bagaimana manusia bisa menjadi khala dunia ini? Sama seperti wanita menganyam adonannya dengan air lalu memisahkan khala dari adonan tersebut, begitu juga kabut dari bumi naik ke atas lalu membasahi seluruh permukaan bumi. Ini adalah tulisan dalam Bereshit Rabbah 14 ayat 1 yang mengutip Bereshit pasal 2 ayat 6. Maharal menjelaskan bahwa mitzvah memisahkan khala ini berhubungan dengan karya Tikun Olam, karena adonan itu mengandung campuran tepung dan air yang mana sama dengan dunia ini yang terdiri dari hal yang sederhana. Khala yang dipisahkan itu kudus, layaknya manusia yang adalah paling kudus dari semua ciptaan. Kesempurnaan ini merujuk kepada kenyataan bahwa manusia sesungguhnya adalah puncak dari proses penciptaan. Ini paralel dengan mitzvah memisahkan khala, karena kita memisahkan khala itu saat adonannya sudah jadi. Ini dikatakan dalam Kidusei Agadot halaman 145. Mungkin tradisi dari menganyam khalot melambangkan pemersatuan dari alam sadar kita dan alam bawah sadar kita, yang selama ini terpisah akibat dosa makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Dalam Talmud ada pendapat yang mengatakan bahwa pohon pengetahuan itu sebenarnya adalah pohon gandum, tertulis dalam Sanhedrin 70b. Akibat makan dari pohon tersebut, pohon itu akhirnya dipecahkan ke dalam beberapa jenis gandum. Dan statusnya ini diturunkan menjadi dalam tanda kutip hanya sekedar biji-bijian. Dengan menganyam khala, itu melambangkan kita mempersatukan kembali pohon gandum yang sudah terpecah-pecah ini kembali menjadi satu pohon yang utuh. Sekalipun merupakan hal yang wajar untuk manusia terlibat dalam peperangan dan pertikaian politik, tapi kerinduan terdalam akan perdamaian dan keharmonisan yang dimiliki para wanita itu pada akhirnya akan memampukan manusia mencapai kesempurnaan. Itu kenapa mitzvah khala secara khusus diberikan kepada manusia. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran Haftorah yang dibawakan oleh Devora Batia. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang Haftorah Shelach Leka dari kitab Yosua pasal 2 yang diajarkan oleh C.P. Egert. Shelach Leka itu adalah tentang dua pengintai yang Moshe kirim untuk memata-matai tanah Israel. Dan kemudian mereka berhenti untuk melihat seperti apa tanah itu, dan pengintaian itu berakhir sangat buruk, karena yang seharusnya orang Israel sudah tiba dalam beberapa hari, akhirnya menjadi 40 tahun di padang gurun. Ini adalah hukuman dari Hashem karena mereka lihat tanah itu dari sisi negatifnya. Mereka bilang tanah itu memang baik, tapi kita tidak akan bisa pergi ke sana. Karena orang-orang yang tinggal di sana itu tinggi-tingginya seperti raksasa. Mereka memiliki badan yang besar. Dan hal lain yang membuat orang Israel takut. Dan mereka berkata kepada Moshe, "Kemana kamu akan membawa kami? Orang-orang di kota itu akan membunuh kami." Dan hal-hal lain yang membuat mereka akhirnya tidak ingin pergi. Ini adalah sedikit bagian dari parasha, dan sekarang kita lanjut ke Haftorah
dari kitab Yosua pasal 2. Jadi kitab Yosua ini adalah kitab yang ditulis untuk mengingatkan kita di mana orang-orang Israel keluar atau meninggalkan padang gurun dan menyeberang ke tanah Kanaan. Dan sekarang dalam ayat ini kita ada tepat sebelum kita menyeberang Sungai Yordan untuk ke Israel. Di sini Yosua memutuskan untuk menyeberangi Sungai Yordan dengan melewati Yeriko. Dan jika kita ingin melewati atau menyeberang dari Transyordan ke Israel, kita harus melewati Sungai Yordan dan juga gunung-gunung tinggi di sekitarnya. Jadi orang-orang Israel harus memilih tempat yang tepat yang bisa dilewati mereka ketika menyeberang lewat Jordan. Ketika melewati Yeriko, mereka juga bisa melewati gunung-gunung dan langsung pergi ke Israel. Yeriko ini merupakan salah satu kota yang tua juga umurnya, yaitu berusia 1000 tahun, dan merupakan kota yang penting. Kenapa Yeriko merupakan kota yang penting? Karena ini adalah pintu masuk ke Israel. Jadi keputusan yang diambil Yosua ini adalah sangat spesifik. Sebelum Yosua memutuskan untuk masuk ke Yeriko, dia memiliki taktik dan persiapan. Taktiknya apa? Yaitu mengirim mata-mata untuk mengintai kota itu. Ini menakjubkan. Kenapa? Karena terakhir kali kita tahu tentang mata-mata itu tidak berjalan dengan baik. Jadi siapa yang tahu lebih baik daripada Yosua yang juga dulunya adalah mata-mata, yang dia rasa betapa harus berhati-hatinya itu? Jadi ini sangat aneh. Dan sekarang kita tahu kalau ada hubungan antara Haftorah dan Parasha. Di Haftorah dan Parasha, keduanya kita tahu kalau ada mata-mata dikirim untuk memata-matai tanah itu dan juga persiapan untuk memasuki tanah Israel. Dan kita tahu kalau cerita ini tidak berakhir begitu baik. Kemudian, siapakah kedua pengintai ini? Sedangkan dalam Parasha, kita punya semua nama-nama mata-mata dan suku-sukunya. Tapi di sini tidak dibilang mengenai dua pengintai yang dikirim Yosua ini. Dari mana suku mereka? Tidak ada informasi apapun dari kedua orang ini. Hanya dibilang mengenai dua pengintai. Ketika kedua pengintai ini akan pergi ke Yeriko, mereka juga berpikir bagaimana cara mereka akan masuk ke kota. Mereka tahu kalau setiap bangsa hidup di tanahnya dan setiap bangsa menggunakan pakaian mereka masing-masing. Jadi untuk kedua mata-mata ini, untuk masuk ke Yordan itu sangat tidak mungkin untuk tidak dikenali. Orang-orang pasti akan tahu kalau mereka datang dari tempat yang berbeda. Jadi mereka punya masalah di sini. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah seorang pelacur untuk mencari tahu apakah mereka akan dapat informasi lebih mengenai kota itu. Kenapa mereka pergi ke rumah pelacur ini? Ini kan bukan tempat yang baik secara spiritual untuk pergi ke sana. Kenapa mereka melakukan ini? Ketika kita berpikir tentang rumah pelacur, ini pasti kita berpikir kalau banyak orang yang datang ke sini. Orang-orang yang berkunjung dari kota lain atau para penjelajah yang datang ke situ. Jadi, menurut pengintai ini, pasti akan lebih mudah untuk membaur dengan orang-orang yang juga datang menjelajah yang pergi ke rumah pelacur itu. Jadi mereka pikir ini mungkin kesempatan yang baik untuk mendapatkan beberapa informasi. Tapi ini akhirnya tidak begitu berhasil karena
Kemudian ada orang yang melihat mereka di kota itu dan melaporkan kepada raja, sehingga menyebabkan raja mengutus utusannya untuk datang ke rumah Rahab. Apa yang mereka ingin? Mereka ingin Rahab untuk mengeluarkan dua mata-mata ini, karena mereka mengintai kota ini. Dan itu artinya kita dalam masalah, kota itu dalam masalah. Dan apa yang Rahab lakukan? Yang pertama, dia menyembunyikan kedua mata-mata ini. Yang kedua, dia bilang ke orang-orang yang dikirim raja, kalau ya mereka ada di sini, dan saya tidak tahu dari mana mereka datang. Dan saya juga tidak menyadarinya. Dan yang ketiga, Rahab bilang, oh mereka sudah pergi, dan pintu gerbang akan ditutup menjelang malam. Jadi saya tidak tahu. Tapi kalau kalian mengejar mereka, saya yakin kalian bisa menemukan kedua pengintai itu. Nah, di sini jika kita pikir-pikir lagi, hal yang dikatakan Rahab kepada mereka, kita sadar kalau itu sangat benar. Karena setiap orang yang dalam situasi ini, kita tidak perlu atau tidak harus memberitahu ke orang-orang raja. Sama kayak orang telepon kita dan kita tidak ingin bicara kepada mereka, terus kita suruh orang lain untuk bilang kalau kita ada pergi atau hal lainnya atau skenario lainnya yang kita buat. Contohnya seperti itu sudah yang Rahab lakukan. Dia bilang dia menyembunyikan kedua pengintai ini dan bilang kalau mereka sudah tidak ada. Mengetahui bahwa Rahab mengatakan kebenaran, ya mereka datang ke sini. Dan akhirnya semua yang Rahab bilang itu, semua yang keluar dari mulutnya itu keluar sebagai sesuatu yang dipercayai oleh utusan raja ini. Apakah Rahab tahu dari mana orang-orang ini berasal? Ya jelas ketika dia berbicara dengan mereka. Kemudian Rahab suruh orang-orang raja cepat pergi dan tangkap mereka. Dia bilang kalau aku di pihakmu, aku bersama-sama dengan kalian. Sampai membuat akhirnya orang-orang raja tidak mungkin tahu kalau dia menyembunyikan kedua pengintai ini. Karena dia kedengaran sangat benar, jadi tidak mungkin dia menipu. Kalau kita lihat dari sisi Rahab, kenapa dia mengkhianati sukunya? Kenapa dia menyelamatkan dua mata-mata ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia? Jadi di Midras memberikan kita beberapa pandangan mengenai Rahab. Siapa dia? Apa yang terjadi kemudian? Contohnya Midras bilang dia berumur 10 tahun ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, dan dia menjadi pelacur selama 40 tahun, dan setelah umur 50 tahun dia convert ke Yahudi. Dia menikahi Yosua, dan putrinya menikahi seorang imam, dan cucunya adalah imam yang melayani di Bait Suci. Dan keturunannya adalah nabi, dan yang paling terkenal adalah Yeremia. Dan Yeremia adalah keturunan dari Rahab. Masalahnya di sini adalah gambaran dari pelacur ini tidak sama dengan gambaran Midras. Kita punya dua pilihan sekarang. Apakah Midras hanya ingin kelihatan baik dan tidak ada koneksi antara Midras dengan teks? Atau pilihan kedua, kita bisa bilang hal-hal lainnya yang terjadi yang harus kita lihat dan baca dengan sangat baik untuk dapat mengetahui siapa Rahab ini dan kenapa dia buat keputusan ini. Berdasarkan kenyataan bahwa Midras itu berdasarkan pada pengetahuan siapa anak-anaknya, cucu-cucunya, berdasarkan ini kita harus pergi ke pilihan yang kedua, yaitu baca cerita ini lebih hati-hati, atau mungkin dengar apa yang dibilang Rahab mengenai kenapa dia merencanakan ini, kenapa dia memutuskan untuk melindungi dua pengintai ini. Dan mungkin kita akan mengerti apa motivasi sebenarnya dari dia.
dan itu akan memberikan kita gambaran dari kepribadian dia. Jika kita lihat lagi jawaban dari Rahab dalam pasal 9, dia tahu kalau Hasem memberikan tanah ini pada orang-orang Israel dan orang-orang ketakutan terhadap kalian. Dia tahu kalau semua orang ini takut terhadap Israel. Kenapa mereka takut? Kita dengar kalau Hasem membuat Laut Merah terbelah, sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang. Dia juga menyebutkan 2 kejadian yang terjadi masa lalu. 40 tahun yang lalu, dia masih mengingat itu, kejadian 40 tahun yang lalu. Tapi bukan cuma Rahab sendiri yang mengingat itu, tetapi semua orang di kota itu ingat bagaimana Hasem membelah laut itu, agar orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dan kejadian yang kedua adalah ketika Mose menguasai kota-kota yang kuat. Jadi mereka semua ingat dan takut akan hal ini. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua ini berbeda. Dalam pasal 11 ditulis hati kita menjadi takut dan tidak ada yang berani untuk melawan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Alasan yang kedua adalah karena mereka mengetahui tentang kekuatan Hasem. Rahab memberikan kita kesempatan untuk menyelam atau mencari tahu lebih tentang fenomena yang sangat menarik di Tanak. Kita tahu jumlah orang dari bangsa lain yang memutuskan untuk mengenal Hasem, dan beberapa dari mereka bergabung ke Yahudi. 3 di antaranya juga memberikan deklarasi agama. Mereka menjelaskan apa yang mereka percayai, siapa Tuhan itu, bagaimana cara mereka melihat Tuhan itu, dan untuk alasan itu, mereka memutuskan untuk bergabung. Dan ada beberapa deklarasi yang menjelaskan siapa Tuhan itu di dalam Alkitab. Yang pertama itu di dalam kitab Keluaran 18 ayat 11. Yaitu Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-11. Yaitu Yitro. Dia memberikan deklarasinya, yaitu sekarang dia tahu bahwa Hasem lebih besar dari ilah lain. Yang kedua, deklarasi kedua adalah dalam kitab 2 Raja-Raja. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayatnya yang ke-15, yaitu Naaman. Dia memberikan deklarasi bahwa tidak ada Tuhan lain di bumi kecuali di Israel. Yang ketiga, deklarasi dari Rahab. Apa yang dia katakan dalam Yosua pasal 2 ayatnya yang ke-11, bahwa Hasemlah Tuhan di langit atas dan di bumi di bawah. Mose juga memberikan deklarasi mengenai Hasem. Dan ini hanya untuk membandingkan dengan 3 lainnya. Yaitu dalam Ulangan 4, pasal 4 ayatnya yang ke-39. Yaitu bahwa Hasemlah Tuhan di langit atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Sekarang kita punya 3 deklarasi. Jika kita lihat lagi, mungkin Yitro yang paling menakjubkan deklarasinya. Dia adalah non-Yahudi yang mengenal Hasem. Ini sangat menarik jika kita bandingkan dengan Rahab, yang punya pengertian yang sangat baik tentang siapa Tuhan itu. Ini mengingatkan kita tentang kebanyakan dari kita datang dari budaya yang didominasi oleh kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu. Tapi di dunia kuno tidak ada konsep seperti ini. Selalu ada banyak pemikiran. Setiap bangsa punya Tuhannya masing-masing. Tuhan siapa yang lebih kuat. Tapi untuk Rahab itu sudah jelas kalau hanya ada satu Tuhan.
Ini buat kita mengerti kalau Rahab adalah orang yang spiritualnya tinggi. Rahab memiliki deklarasi yang hampir sama dengan Moshe dalam paragraf terakhir Aleinu. Bagaimana Rahab bisa sampai di sini? Bukankah dia seorang pelacur? Bagaimana dia bisa sampai ke level spiritual ini? Jawabannya yaitu dalam ayat 9 Yosua pasal 2 ayat 9 kita mendengar sama seperti bagaimana dia sampai ke level spiritual ini. Jawabannya yaitu dalam ayat yang ke-9 kita mendengar sama seperti Yitro ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Yitro juga mengatakan dia mendengar. Di Yahudi ketika kita mendengar itu lebih ke spiritual atau lebih banyak perasaan batin. Karena yang visual itu lebih eksternal atau kita bisa lihat bagian luarnya. Tapi mendengar itu lebih ke sesuatu yang di dalam yang lebih bermakna. Dan dia mampu bukan hanya untuk mendengar sesuatu yang dia lihat, juga untuk mendengar dan mengerti apa maksudnya. Kembali ke cerita sebelumnya, apa yang memotivasi Rahab untuk mengkhianati sukunya dan menyelamatkan dua mata-mata ini? Setelah dia buat deklarasinya tentang Hasem dan menyelamatkan dua mata-mata ini, dia juga ingin ke dua mata-mata ini untuk membalas kebaikannya, yaitu menyelamatkan keluarganya, dan setelah itu kedua mata-mata ini setuju. Tapi di sini dia sudah lebih duluan menyelamatkan dua mata-mata ini. Dari raja. Rahab tidak mungkin bisa keluar dan bilang kalau kedua mata-mata itu ada bersamanya, karena dia sudah terlanjur mengarang cerita. Dia menyelamatkan dua mata-mata ini karena itu keputusannya untuk menyelamatkan. Setelah dia menyelamatkan, dia meminta ke mereka untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan jika mereka tidak mau membalas pun, dia sudah menyelamatkan mereka. Dari semua ini kita tahu bahwa ini adalah motivasi yang tulus dan murni. Jika saya memutuskan akan terjadi, maka itu akan terjadi. Berikutnya bagaimana dia menyelamatkan mereka keluar dari Yeriko. Dia mengeluarkan mereka dengan tali melalui jendela rumahnya, karena rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Dan antara Rahab dan kedua pengintai ini, mereka tuh mempunyai tanda, yaitu Rahab akan mengikatkan benang merah di jendelanya. Jadi ketika orang-orang Israel datang ke kota, mereka tahu di mana Rahab tinggal, dan dia dan keluarganya akan selamat. Yang berikutnya, bagaimana Rahab yang sudah ada di level terendah ini bisa menikahi Yosua. Ketika seorang mengambil siapa dia dulunya dan menggunakan energi itu untuk hal yang positif, dengan kata lain, mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain atau bukan menjadi siapa diri mereka, tapi kemudian mereka lihat ke siapa diri mereka dan sadar bahwa itu salah dan itu bisa diubah dan digunakan untuk sesuatu yang baik. Saya tidak akan mengabaikan siapa saya sebenarnya, tapi saya akan menggunakannya sebagai alat untuk menjadi orang yang lebih baik. Menjadi fokus pada diri saya ingin menjadi apa dan apa yang ingin saya gapai. Dan Rahab adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini. Dia menggunakan alat yang dulunya negatif menjadi positif. Dan ini adalah cara yang luar biasa untuk maju
dan tumbuh ke spiritual level yang seharusnya. Berikutnya kita ke bagian terakhir. Kedua mata-mata ini kembali ke Moshe. Apa yang mereka laporkan? Yang mereka laporkan adalah kalau misi mereka ini pasti akan berhasil. Tapi kalau kita lihat lagi ke sejarah Yahudi, kenapa misi dari Moshe tidak berhasil? Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak percaya kalau mereka akan berhasil menaklukkan kota. Itulah sebabnya mereka gagal. Ketika kedua mata-mata yang diutus Yosua ini, mereka ke Rahab dan mendengar iman dan kepercayaan dari Rahab ini, lalu mereka kembali ke Yosua untuk mengatakannya. Intinya di sini adalah mereka melakukan tikun untuk misi pertama dari misi. Misi yang pertama pulang dengan ketidakpercayaan. Tapi misi kedua, mereka pulang dengan penuh kepercayaan dan iman.